hewan. Ya, bahkan jin pun di bawah kuasanya Nabi Sulaiman. Ya, itu dia. Maka mukjizatnya Nabi Sulaiman dengan kekayaan, harta yang begitu besar. Tapi dengan harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman tidak kufur tapi bersyukur. Bahkan ketika dia diberi kerajaan waktu umur 13 tahun menjadi raja, dia itu berkata dalam Al-Qur'an ya bahwa ini semua anugerah dari Tuhanku. Ya, jadi untuk ujianku apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau kufur. Ya, maka Nabi Sulaiman ini ketika ayahnya Nabi Daud itu menjadi raja, dia tuh udah pintar, udah cerdas. Ya, udah adil. Ya, maka ada sebuah kisah ketika masih dipimpin kerajaannya oleh Nabi Daud, ada sebuah kisah petani. Nih, saking cerdasnya Nabi Sulaiman pada umur 11 tahun. Ada petani, ada pengembala. Jadi petani ini, kambing si pengembala itu selalu makan rumput si petani. Dimakan itu selama bertahun-tahun. Akhirnya dua orang si petani sama si pengembala ini datang ke kerajaannya Nabi Daud, minta fatwa, minta saran. Nih kata petani, ini kambing dari pengembala sudah makan rumputku, sudah makan padiku sampai bertahun-tahun. Bagaimana kalau kambing ini aku yang miliki? Ya, Nabi Daud mengiyakan. Ya, karena kambing ini udah besar. Tapi Nabi Sulaiman izin kepada ayahnya untuk memberikan tanggapan. Apa? Saking adilnya Nabi Sulaiman, jadi berkata bahwa berikan kambing ini kepada si petani selama 1 tahun. Ketika kambing ini, domba ini beranak dan mengeluarkan susu yang begitu banyak, maka nikmat dari pengembala ini boleh dibagi ke petani gitu. Jangan sampai ketika dia makan rumput ini berarti ini kambing milik saya, itu nggak boleh. Hak milik tetap si pengembala, tapi hasil dari pengembala ini seperti susu, seperti kambing domba yang beranak, itu boleh dinikmati sama si yang punya ini petaninya. Ya, terus kemudian ada kisah yang dimana Nabi Sulaiman ini dari kecil tuh udah cerdas. Ya, apa kisahnya? Ada 2 orang ibu dan 2 orang anak. Nah, 2 orang ibu ini menaruh anaknya satu-satu di dalam rumah. Ya, dia kerja pergi keluar rumah, saking asiknya sampai lupa akan anaknya. Dan ketika di malam hari anaknya ini dimakan oleh serigala. Ya, dimakan oleh serigala. Dimakan di bawah 1 sama serigala. Jadi anak sisa 1. Ketika 2 ibu ini kembali ke rumahnya, anaknya tinggal 1. Rebutan tuh anak. Wah, ini bayi saya. Enggak, ini bayi saya. Rebutan karena anak yang satunya itu sudah dimakan oleh serigala. Sudah meninggal. Ya, akhirnya anak ini dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian berkatalah, ini anakku, karena ketika aku pulang kerja cuman ada dia di rumah. Enggak, ini anakku. Rebutan tuh 2 orang ibu itu. Ya, maka kata Nabi Sulaiman, jangan ganggu. Yanto. Ya, ketika 2 ibu ini berhadapan oleh Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, ya udah gini aja dah ibu, biar adil karena ini anak sisa 1. Daripada ibu rebutan berdua-dua, mendingan anaknya kasih ke saya penggal ini anak menjadi 2 bagian. Saya belah ini anak menjadi 2 bagian. Saya bagi kamu setengah bagian badan dari anak ini, saya kasih kamu juga setengah bagian dari anak ini. Kemudian ibu yang satunya mengiyakan. Ya udah, nggak apa-apa Nabi Sulaiman, silahkan engkau potong saja anak ini menjadi 2 bagian biar adil. Tapi ibu yang satunya itu menangis dan berkata, jangan engkau potong, tapi kau berikanlah saja anak ini kepada ibu itu yang menginginkannya. Daripada aku melihat anak ini dipotong menjadi 2 bagian biar adil, mendingan aku kasih aja dah anak ini. Aku nggak jadi
merebut anak ini. Ya, maka dari hal itu Nabi Sulaiman pun tahu sekejam-kejamnya orang tua kepada anak kandungnya, sejahat-jahatnya orang tua ibu kepada anak kandungnya, itu masih ada rasa sayang dan cinta kepada anaknya. Ya, maka kata Nabi Sulaiman, ambillah anak ini. Karena kenapa? Karena sejahat-jahatnya orang tua tidak rela melihat anaknya dibelah dua. Ya, dan engkau yang merasa senang ketika anak ini dibelah dua, engkau bukan ibunya. Tuh, saking cerdasnya Nabi Sulaiman. Ya, kemudian ada lagi kisah ketika Nabi Sulaiman ingin hijrah. Ketika Nabi Sulaiman meminta rezeki dari seluruh prajuritnya, karena prajurit Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, tapi seluruh hewan. Ya, maka Nabi Sulaiman itu bisa berbicara kepada hewan, kucing, kambing, kerbau, bahkan ikan sekalipun di laut Nabi Sulaiman bisa berbicara. Ya, ketika ingin hijrah, ketika ingin melaksanakan perjalanan, Nabi Sulaiman ini minta, nih siapa ini yang mau ngasih sedekah kalian untuk hijrah saya, ya, untuk saya melakukan perjalanan. Ya, ada seekor gajah menyumbang kerbau, ada seekor kerbau menyumbang domba, ada seekor domba menyumbang ayam, ada seekor ayam menyumbang belalang, ada seekor belalang menyumbang semut. Disumbangkan kepada Nabi Sulaiman. Nah, ketika itu ada bentok, ya, dari kubu hewan. Kata gajah, hei belalang, kamu tidak malu menyumbangkan seekor semut kepada Nabi Sulaiman ketika ingin hijrah? Apa gunanya semut ketika mau hijrah? Mendingan saya gajah, sumbangan saya apa? Kebo gede, dimakan dagingnya banyak. Kamu belalang nyumbang semut, daging gak ada, tulang doang, dibilang kecil banget, gak ada gunanya. Apa yang mau kau sumbangkan? Ya, sombong gajah. Tapi Nabi Sulaiman menengahkan bahwa inilah yang namanya kita bersedekah sesuai kemampuan kita. Ketika gajah nyumbang kerbau, ketika kebo nyumbangnya domba, ketika domba nyumbangnya ayam nyumbangnya belalang nyumbangnya semut. Itu sesuai kemampuan. Sama dengan kita, ketika kita ingin bersedekah, sumbangkan dengan kemampuan kita. Ya, yang gak wajar itu ketika gajah nyumbangnya semut, badan gede nyumbangnya semut yang begitu kecil. Ya, itu enggak wajar. Nah, itulah sifat adilnya Nabi Sulaiman dari kecil, dari umur 11 tahun. Makanya ketika umur 13 tahun dia sudah memegang kerajaan yang begitu besar. Ya, maka ketika ia menjadi raja, dia tanamkan di dalam hati apa? Bahwa semua yang aku punya, harta, jabatan, tahta, itu adalah pujian yang Allah berikan kepadaku. Nikmat tapi ujian yang Allah berikan kepadaku. Apakah aku bisa mensyukuri? Apakah aku akan kufur? Jadi intinya pada siang hari ini, apapun yang kita punya, apapun yang kita capai dari kerja keras kita, apapun yang kita petik buah manis itu adalah hasil usaha kita. Tapi ingat apa? Bahwa itu semua adalah ujian bagi kita di dunia, bahwa kita sebagai hamba itu bisa bersyukur atau kufur. Sekeras apapun kita berjuang mencari rezeki, sekeras apapun kita berjuang mencari jabatan, sekeras apapun kita berjuang mencari ilmu, tapi kalau Allah tidak meridhoi jalan yang kita tempuh, apakah kita bisa dapat? Tidak. Ya, bisa kita dapat tapi hasilnya tidak manfaat. Nah, itu dia. Ya, maka apapun yang kita punya di dunia ini, entah itu harta, jabatan, tahta, bahkan sampai ilmu kita, itu harus kita mensyukuri. Apa cara kita bersyukur yang telah Allah berikan kepada kita? Caranya dengan kita memanfaatkan itu semua. Yang punya rezeki kita kasih ke orang,
orang banyak yang membutuhkan. Yang punya ilmu, kita kasih ilmu kita. Yang belum tahu caranya gimana. Yang punya jabatan, kita naungi rakyat kita. Jangan sampai bapaknya punya jabatan kayak Nabi Daud. Ya, Nabi Daud punya kerajaan besar. Nabi Sulaiman anaknya tidak muluk-muluk ingin menjadi raja. Jangan sampai ketika orang tua kita punya jabatan yang tinggi, anaknya pengen ikut-ikutan. Ya, nauzubillahi min zalik. Belum tentu dia ada, kan kita nggak tahu gitu. Dengan bapak yang punya jabatan tinggi, wah dia merasa wah aku berkuasa, menjadi anaknya. Wah jangan sampai seperti itu. Ya, alhamdulillah kita nggak ada di Indonesia ini hal seperti itu ya. Alhamdulillah. Itu dia mungkin di siang hari ini yang bisa saya sampaikan. Boleh izin yang mau bertanya silahkan.